Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, mensyukuri hari yang Tuhan beri kepada kita. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Tuhan pemelihara kehidupan kami. Celikan mata hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar kepada renungan kita terdapat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Dan ayat firman Tuhan yang menjadi sorotan firman Tuhan adalah pada ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia dan berkata, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Dari bacaan ayat ini saya memberikan judul merespon panggilan Tuhan dengan kesungguhan hati. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan panggilan Elisa untuk menjadi nabi menggantikan Elia. Dari kisah ini kita dapat belajar tentang kesungguhan hati dalam mengikuti Tuhan dan meninggalkan segala sesuatu demi panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Elia adalah nabi besar di Israel yang mengalami banyak peristiwa ajaib dalam pelayanannya. Ketika tiba saatnya Elia untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya, Tuhan memerintahkan Elia untuk mengurapi Elisa sebagai penggantinya. Elisa seorang petani yang bekerja dengan 12 pasang lembu, dipanggil oleh Tuhan melalui Elia untuk menjadi nabi dan meninggalkan segala sesuatu yang dimilikinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, 12 pasang lembu yang digunakan Elisa menunjukkan bahwa Elisa adalah seorang petani kaya dan memiliki sumber daya yang melimpah. 12 pasang lembu juga bisa melambangkan kesempurnaan dan kekuatan. Ini menunjukkan bahwa Elisa memiliki kehidupan yang stabil, makmur sebelum menerima panggilan Tuhan. Lalu kita bisa melihat Elia melemparkan jubahnya ketika memanggil Elisa. Elisa melemparkan jubahnya kepada Elisa adalah sebagai sebuah simbol dari panggilan dan pengurapan Tuhan. Jubah tersebut melambangkan otoritas dan tugas panggilan kenabian yang akan diteruskan kepada Elisa. Dengan menerima jubah tersebut, Elisa menerima panggilan Tuhan dan siap untuk mengikuti jalan yang telah ditetapkan Tuhan baginya. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah itu kita bisa melihat Elisa menyembelih lembunya dan menggunakan bajak untuk memasak daging lembu itu. Ini adalah tindakan simbolis yang menunjukkan totalitas penyerahan kepada Tuhan, di mana Elisa meninggalkan kehidupan yang lama dan menunjukkan bahwa ia tidak akan kembali lagi kepada kehidupannya sebelumnya. Ia juga memberikan daging lembu tersebut kepada orang-orangnya, para pegawainya, sebagai tanda perpisahan dan kebaikan hatinya, bahwa dia tidak lagi mempunyai lembu yang digunakan untuk membajak. Dia meninggalkan segala sesuatunya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan ini apa yang menjadi implementasi dalam kehidupan kita umat? Yang pertama adalah kesungguhan hati dalam mengikuti Tuhan. Seperti Elisa, kita harus siap meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Apakah kita siap untuk meninggalkan kenyamanan, harta benda, atau bahkan hubungan yang mungkin hubungan dengan orang tertentu, relasi tertentu yang mungkin menghalangi panggilan kita kepada Tuhan? Yang kedua, apa yang kita bisa melihat dari peristiwa ini adalah pengorbanan dan ketaatan. Mengikuti Tuhan seringkali menuntut pengorbanan. Elisa menyembelih lembunya sebagai simbol bahwa ia tidak akan kembali lagi kepada kehidupan lamanya. Kita juga harus bersedia untuk berkorban dan taat dalam mengikuti panggilan Tuhan, meskipun itu berarti meninggalkan hal-hal yang amat berharga, hal-hal yang penting bagi kita. Yang ketiga, apa yang menjadi renungan kepada kita dari peristiwa ini adalah menghargai panggilan Tuhan.
kita harus selalu mengingat apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita dan menghargai setiap panggilan, menghargai setiap berkat yang diberikannya kepada kita. Ini akan memperkuat iman dan komitmen kita dalam menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Itulah sebabnya Elisa mengatakan, "Ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Ini menunjukkan bahwa kita harus mengingat dan menghargai semua berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara, dari 3 hal ini, marilah kita belajar dari Elisa untuk mengikut Tuhan dengan kesungguhan hati, siap berkorban dan taat kepadanya. Ingatlah selalu bahwa panggilan Tuhan adalah anugerah yang harus kita hargai, dan panggilan Tuhan adalah merupakan jalan yang harus kita lakukan dengan penuh iman. Kiranya Tuhan memberkati setiap langkah kita ketika kita mengikut Tuhan di jalannya. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan renungan kepada kita. Amin. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Seperti Elisa yang mengikuti panggilan Tuhan dengan totalitas, bahkan dengan mengorbankan segala sesuatu yang berharga bagi dirinya, yaitu lembu sebagai alatnya bekerja. Dan dia merespon panggilan Tuhan dengan penuh sukacita. Biarlah kiranya kami senantiasa mau ikut ambil bagian di dalam panggilan Tuhan dengan sepenuh hati. Firman-Mu kiranya meneguhkan dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.